Iya, Justru saya pengen tahu nih, masyarakat kan berhak tahu apakah yang dilakukan Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter bangsa ini, ada nggak hal yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang? Gitu. Ini kita bicara dalam koridor hukum ya. iya. Saya lihat ada beberapa kejanggalan. Dalam hal kejanggalan ini, sesuatu yang dulu di zaman saya ada, di sekarang ini mulai ditiadakan atau dikurangi nih. Iya, Ya. iya. Jadi kayak dulu saya ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, Iya. ya kan. Belajar Undang-Undang Dasar di situ, pramuka diwajibkan. Nah, saya lihat sekarang ini kok mulai aneh gitu. Nah, untuk supaya mengedukasikan hukum itu diberikanlah pendidikan. Kita mendapatkan pendidikan kan ada pendidikan dari luar dan dari keluarga, dan di luar keluarga ya pasti sekolah. Betul. Jadi sekolah dan keluarga. Jadi sekolah ini sebenarnya perannya sangat penting. Nah, kalau PMP, sejarah, pramuka itu mulai ditiadakan atau diperkecil, dia punya porsi. Saya mempertanyakan bagaimana nasibnya dengan karakter bangsa. Betul. Indonesia ini untuk menjadi seseorang yang kuat, harus dimulai dari karakter yang kuat, Pak. Setuju sekali. Saya nggak pernah melihat orang kaya, orang sukses yang karakternya mencela-mencela. Iya. Kalau menteri itu dalam pendidikan mengurangi porsi seperti itu dalam hal pembangunan mental, pembangunan karakter, kepemimpinan, ya. Lalu apa jadinya dengan mental masyarakat Indonesia mendatang ini yang saya takutkan. Iya. Gen kita berikutnya nih, Iya. ya, akan jadi dengan gen yang gampang mudah frustasi, mudah putus asa, mudah disetir, Iya. ya. Nah, saya berpikir apakah ini yang memang sedang dirancang agar supaya masyarakat ini gampang dipengaruhi, gampang dikontrol. Hai, jumpa lagi dengan saya Rudi Rahadian di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat kisah-kisah menarik dari berbagai fenomena yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kisah-kisah menarik ini akan menjadi sangat berharga bagi kita semua dalam menghadapi berbagai kisah kehidupan. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran melalui Spill the Beans. Ko Alvin Lim. Ya, apa kabar, Pak? Baik. Kok gini, saya kan tahu banget Ko Alvin ini menguasai masalah hukum ya, sebagai lawyer, dan saya lihat sih sekarang lebih ke masalah pejuang kemanusiaan nih kalau saya lihat gitu. Nah, ini ada yang mengganjal nih di pikiran saya, terutama masalah pembentukan karakter bangsa. Ini yang bertanggung jawab kan salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Dan banyak sekali isu yang saya dengar nih. Justru saya pengen tahu nih, masyarakat kan berhak tahu apakah yang dilakukan Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter bangsa ini, ada nggak hal yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang? Gitu. Ini kita bicara dalam koridor hukum ya, Pak Kolin ya, Pak Alfi ya. Nah, gimana kira-kira? Jadi pendidikan itu saya lihat ya, kalau di Indonesia ini kan ada pendidikan dari dasar, SD, SMP, SMA dulu di situ ya. Nah, setelah dari situ kan ada pendidikan tinggi yang mana masuk punya Kemenristek Dikti di sini. Kalau secara hukum ya. Jadi kalau pendidikan dasar kan SD, SMP, SMA ini di bawah Menteri Pendidikan, sekarang Nadiem Makarim. Betul. Di situ. Nah, saya lihat ada beberapa kejanggalan. Dalam hal kejanggalan ini, sesuatu yang dulu di zaman saya ada, di sekarang ini mulai ditiadakan atau dikurangi nih. Jadi kayak dulu saya ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ya kan, belajar Undang-Undang Dasar di situ, pramuka diwajibkan. Nah, saya lihat sekarang ini kok mulai aneh gitu, agak aneh, agak janggal, di mana itu seharusnya yang namanya undang-undang itu dibuat pertamanya tuh dari ketuhanan ya.
Kalau yang saya tahu gitu kan. Dulu kan orang percaya adanya Tuhan, adanya pengatur atau adanya kekuatan yang di atas lah, deity gitu kan. Dari situ muncullah baru raja-raja kan, di mana dia dianggap wakilnya Tuhan, di situ kan. Nah raja itu dia mengatur masyarakatnya dengan hukum, gitu. Nah untuk supaya mengedukasikan hukum itu diberikanlah pendidikan. Kita mendapatkan pendidikan kan ada pendidikan dari luar dan dari keluarga, dan di luar keluarga ya pasti sekolah. Betul. Jadi sekolah dan keluarga. Jadi sekolah ini sebenarnya perannya sangat penting. Nah kalau PMP, sejarah, pramuka itu mulai ditiadakan atau diperkecil, dia punya porsi. Saya mempertanyakan bagaimana nasibnya dengan karakter bangsa. Betul. Di situ. Jadi ini saya agak meragukan kredibilitas dari intelektualnya ya, pemikirannya bukan pribadinya si orang itu. Karena Indonesia ini untuk menjadi seseorang yang kuat, harus dimulai dari karakter yang kuat, Pak. Setuju sekali. Saya nggak pernah melihat orang kaya, orang sukses yang karakternya mencela-mencela atau yang karakternya bingung-bingung. Pasti ketemunya orang karakternya kuat gitu loh. Tegas gitu. Tegas. Kita lihat siapa contoh-contoh orang kaya misalnya ya. Aguan yang punya PIK contoh kan. Dia kalau ditanyain, ya ada apa ya kesini? Tegas, saya ketemu dia aja. Ada tim saya, tolong ya jangan difoto-foto, tolong jangan dokumentasi. Dia udah tahu gitu loh, maksudnya sebelum dia ketemu dia tahu, oh nih orangnya si Alvin begini. Nanti saya ketemu dia, saya nggak mau didokumentasikan. Jadi tegas. Nah itu diperoleh dari karakter, Pak. Betul. Ya kan, ada orang yang mencela-mencela kan, udahlah nggak apa-apa foto kita gituin. Ya kan, kalau orangnya nggak tegas karakternya. Dan bukan hanya Aguan, ya banyak. Karakter-karakter lain, saya contoh Mas Pion, saya juga ketemu yang punya Mas Pion. Itu juga dia pinter. Dia bicara, dia udah tahu ini begini. Kalau hukumnya ini begini, nanti kalau ekspor impor begini. Ya kan kita caranya bersaing produk lokal kita elektronik dengan luarnya begini. Kalau nggak mati dia dengan kompetisi kan. Jadi maksud saya adalah yang menentukan orang sukses atau enggak itu nomor satu karakter, Pak. Karena kegagalan itu hambatan akan selalu datang, tapi kalau karakter orang itu kuat, dia akan bisa sukses. Nah, kalau menteri itu dalam pendidikan mengurangi porsi seperti itu dalam hal pembangunan mental, pembangunan karakter, kepemimpinan, lalu apa jadinya dengan mental masyarakat Indonesia mendatang ini yang saya takutkan. Gen kita berikutnya nih, akan jadi dengan gen yang gampang mudah frustasi, mudah putus asa, mudah disetir. Nah, saya berpikir apakah ini yang memang sedang dirancang agar supaya masyarakat ini gampang dipengaruhi, gampang dikontrol. Oke, saya potong sedikit ya, Coach. Tadi bicara by design, berarti kan ini sudah diatur untuk masyarakatnya agar mudah dikontrol. Pemikiran saya apakah ke situ gitu. Sama, artinya gini, saya pun sama. Yang tadi justru saya mempertanyakan, adakah indikasi ke arah sana? Karena sekarang kita sudah tahu lah ada perang asimetris ya, proxy war lah atau asymmetric warfare, bahwa bisa kepentingan itu dari dalam atau dari luar. Tapi kalau ngelihat dari itu, memang betul kan? Artinya Pak Alvin sendiri menyetujui bahwa adanya by design. Kita ini dibuat seperti itu untuk generasi ke depan. Nah, kalau menurut Pak Alvin, kalau dilihat dari sisi hukum, kemudian dari situasi bangsa, kira-kira apa indikasinya yang menggiring anak generasi ke depan ini dibodohkan atau tidak dibuat menjadi seorang leader? Karena mereka akan dibangun menjadi generasi pekerja ini. Mereka akan nurut aja dengan sistem, kemudian mereka jadi pekerja, ngelamar kerja sampai berbondong-bondong. Jadi kita berbicara konspirasi teori sih, Pak. Ya, kalau kita bicara tentang hukum, tentu saja ada hukum yang dilanggar. Karena kalau memang itu adalah sebuah kesengajaan. Ya karena kalau yang namanya perbuatan melawan hukum itu harus ada mens reanya, harus ada kesengajaannya. Kalau dia nggak sengaja, itu bukan melanggar hukum, bukan melanggar hukum di situ ya. Nah, hukum apa yang dilanggar gitu? Ya itu
untuk kesejahteraan manusia. Ya kan, kita tahu Pancasila itu kan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana orang bisa mendapatkan kesejahteraan kalau karakternya sengaja dilemahkan dan dibodoh-bodohi. Dan saya melihat ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan, termasuk di Kementerian Sosial. Jadi orang itu selalu banyak dikasih bansos, sehingga gimana Pak? Jadi kayak sorry ya, kayak saya pelihara binatang. Kalau binatang itu saya kasih makan tiap hari, dia nggak akan berusaha untuk cari makan sendiri. Ya kan, kalau hewan liar kan, kita hewan liar bukan hewan piaraan nih. Kita diemin aja kan dia pasti nanti keluar cari makan sendiri. Mereka survive ya. Dia bisa survive. Tapi kalau dia sudah dari kecil dia biasanya dikasih makan, dia akan bingung. Kalau kita punya anak Pak, dari kecil terus sampai gede kita kasih makan, dan kita nggak ajarin dia gimana cara nyari makan, sampai dia tua pun juga nanti pasti begini terus. Nggak akan mandiri ya. Nah itu yang saya lihat, ya makanya kenapa ada apa-apa bansos, pokoknya semua pemberian. Tapi nggak ada di sini. Ayo kita adain pelatihan entrepreneurship. Ayo pemerintah mengadakan, ayo gubernur, ayo menteri, ya kan turun langsung mengadakan pelatihan real kerja nyata. Harusnya kan seperti itu Pak. Betul. Ya kan kalau memang dia mau mendelegasikan orang. Nah itulah makanya saya LQ ini sangat teriak sekali dengan cerdas hukum dan cerdas keuangan sekarang. Ya kan kenapa? Kita harus empower masyarakat, harusnya itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang ada pelanggaran hukum tentu ada. Tapi pembuktiannya ini yang akan sulit karena juga lawannya berarti kan kita melawan pemerintah. Ya kan, jadi yang kita accuse ini kan nanti jadinya pemerintah. Nah disitulah akan kontraproduktif. Karena kenapa? Hukum itu identik dengan pemerintahan Pak. Hukum itu identik dengan pemerintahan. Jadi kalau kita sudah yang kita lawan pemerintah, nanti dia akan bilang ini bukan perbuatan melawan hukum lagi, tapi dia akan bilang ini adalah pengkhianatan, makar. Repotnya di situ. Jadi batasan-batasannya hukum itu hanya mengatur masyarakat sesama masyarakat, tapi kalau vertikal ke atas itu akan sulit. Itu yang saya lihat dan saya alami ya. Jadi ketika saya ngelawan nggak usah ke pemerintahan deh Pak, jenderal aja yang berbintang aja, aduh susahnya setengah mati Pak. Ya kan kalau kita lawan penjahat, tapi di backingnya nama jenderal, itu aja udah sulit. Bagaimana kalau kita mau accuse ke atas bahwa pemerintah ini berusaha men-setting seperti itu, akan sulit. Sama sepertinya ada kekuatan yang menyatakan misalnya, oh pemilu curang, di situ kan. Kalau dibilang pemilu curang, pemilu kan udah bilang dipilih nih 02. Berarti kan dia pemerintahannya. Betul. Nah bagaimana Anda mau lawan pemerintahannya? Nanti Anda tinggal di kotak-katik kan. Kasus Anda lah, inilah, itulah. Kalau nggak ada kasus pun dia akan bikin kasus. Jadi kalau dugaan perbuatan melawan hukum pasti ada Pak, masuknya di situ. Nah kalau sekarang gini, mungkin tadi fokus kita kan di pendidikan ya, masalah pendidikan dulu. Di undang-undang pasti ada, itu kan paling dasar ya, artinya untuk mengatur semua, baik nanti ada peraturan menteri lah, bahkan mungkin presiden juga ada. Tapi menurut Ko Alvin ya, kalau kita lihat dari undang-undang kan sebetulnya sangat suportif kan, kalau kita lihat ideal gitu ya, itu ideal gitu. Nah, gimana reaksi masyarakat untuk ikut peran serta dalam pembenahan ini? Karena kalau kita lihat tadi balik lagi kepada siapa yang berkuasa, intinya kan ke sana. Betul. Berarti politik akan menggiring sebetulnya. Nah, ini kalau misalnya masyarakat awam nih, masyarakat mungkin protes yang terkait dengan kebutuhannya dia. Contoh nih, misalnya sekarang isu yang lagi hangat ini masalah pramuka misalnya. Ada orang yang setuju, ada yang enggak, dan banyak yang enggak sebetulnya ketika pramuka dihapuskan dari kurikuler wajib, ekskul wajib gitu ya. Karena sebagian besar, ya termasuk saya, jujur saya juga sebetulnya menyayangkan kenapa dihapus sebagai ekskul wajib di tingkat SD dulu deh. Kalau SMP, SMA mungkin mereka sudah mulai berkembang ya, mereka juga butuh untuk mencari identitas, kemudian mereka punya opsi, itu bagus menurut saya. Tapi buat SD, ini kan usia yang lagi bagus untuk membentuk karakter mereka kan. Mereka diajar toleransi, mereka diajar gotong royong, mereka diajar kepemimpinan. Nah, menurut Alvin gimana nih? Dengan resahnya masyarakat, tapi mereka harus kemana hukumnya gitu? Payung hukum mereka di mana untuk mereka protes, untuk mereka mengajukan keberatan terhadap itu gitu. Kita tahu sendiri ketika yang berkuasa
ada di situ kan. Tadi seperti Ko Alvin bilang, kita bahkan negara pun bisa disebut makar kita ya. Iya. Nah, ini gimana nih kalau masyarakat ingin Jadi protes? gini ya, saya rasa mayoritas masyarakat juga udah tahu bahwa hukum di Indonesia ini dasen sama dasolen itu berbeda. Iya, iya. Dasen itu teori dan dasolen itu apa yang terjadi di lapangan itu berbeda. Kalau kita ngomong teori selalu bilang keadilan, Oke. ya kan, hukum legalitas. Semua hukum berlaku bagi semua lapisan. Dibilang equality before the law. Kenyataannya tidak, nggak ada equality before the law, itu nggak ada. Ya, orang golongan atas itu sama orang golongan bawah, akses dia untuk mendapatkan keadilan itu lebih gampang yang di atas. Di atas. Iya. Itu kenyataannya. Padahal secara hukumnya kan nggak boleh begitu, Iya, harusnya iya. sama. Ya, dan kalau dibilang bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan aksesnya, kasih tahu aja Pak. Ini saya sedang nanganin sebuah kasus. Kasus Panji Gumilang. Oh iya. Gimana tuh? Panji Gumilang ini adalah sebuah institusi pendidikan juga, walaupun dia lebih ke agama. Ke agama. Ya, dia buka sebuah pesantren. Iya. Tapi pesantren ini bukan hanya mengajarkan agama, Pak. Iya. Dia mengajarkan kepemimpinan, dia mengajarkan kewirausahaan. Jadi bahkan sampai Panji Gumilang ini bikin kapal gede. Iya. Buat orang-orang Indramayu sana bisa melaut. Ya kan, jadi orang tuh sangat look up ke dia. Iya. Dan dia ngajarin orang-orang di sana tuh kepemimpinan dan kewirausahaan yang menurut saya sangat baik ya, sangat bagus ya. Iya. Tapi pemerintah nggak suka itu. Karena Ada oknum-oknum pemerintah nggak suka seperti itu. Ya kan? Karena dia memberdayakan orang-orang sehingga supaya mandiri dan tidak lagi tergiur sama bantuan pemerintah. Mereka kan pengennya orang itu dikasih makan datang, tapi kalau orang itu udah kaya, pemerintah kasih makannya bubur, dia bisa makan steak, dia pergi sendiri beli makan steak. Jadi Panji Gumilang ini ngajarin masyarakat dan memberdayakan masyarakat supaya mampu beli makan steak. Iya. Gitu loh, jangan tergantung kepada bantuan bubur dari pemerintah. Sebenarnya kan itu kan hal yang baik kan di situ kan. Betul. Nah, dicari-carilah. Dianggaplah ajaran dia ajaran sesat. Satu. Padahal masyarakat di situ dukung dia semua loh. Yang menuduh dia itu pusat justru malah. Oke. Dicarilah sekarang itu tidak terbukti di situ ya. Dicarilah pasal kedua, pencucian uang. Pasal ketiga, bantuan bosnya itu, bantuan sekolahnya, bantuan operasional. Jadi semua dikotak-atik di sini. Ya, inilah sesuatu yang kita lihat bagaimana ketika seseorang, kita nggak usah bilang dia mau melawan pemerintah ya, tidak searah aja dengan prosedur, belum melanggar hukum loh, tidak searah aja akan dicari-cari, dikotak-kotik. Bagaimana kalau dia secara terang-terangan dia bilang misalnya, wah tidak baik ini mungkin pemerintah sedang berusaha melemahkan masyarakat, bisa-bisa besok langsung diciduk. Oke, tadi kan kalau saya lihat ya dari cerita Ko Alvin ini, kita lepaskan dari masalah agamanya dulu ya. Betul. Tapi kalau tadi saya dari sisi satu bahwa Panji Gumilang itu kan berusaha untuk memberdayakan masyarakat. Betul. Ya, dengan tadi kewirausahaan segala Betul. macam. Itu kan peraturannya ada dong dari pemerintah. Maksudnya seseorang berhak untuk memberdayakan masyarakatnya. Betul. Artinya dia justru mendukung pemerintah. Benar. Logikanya ya, dia mendukung pemerintah. Tapi ketika dia dicari masalah itu tidak sejalan dengan pemerintah, kan ini pemerintah tujuannya memberi bantuan ya. Betul. Kayak tadi dengan analogi ngasih bubur, mereka dididik untuk makan steak. Sebetulnya kalau menurut saya dari logika itu kan nggak nabrak. Iya. Tapi ini yang dicari di mana titik dia dikejar untuk masalah itu sehingga dianggap tidak sesuai secara hukum. Iya, dicari-cari karena memang orang-orang di Indramayu ini sekarang banyak yang lebih bisa berwirausaha ya Pak ya di sana. Kalau Bapak pernah datang ke pesantrennya dia di situ, itu sudah mirip sebuah kerajaan. Bukan kerajaan tapi mirip, maksudnya dia punya bakery sendiri, punya kemasan air sendiri di situ. Jadi di mana dia tuh nggak mau tergantung dari orang gitu loh. Nah ini yang nggak disukai oleh pemerintah. Pemerintah maunya mereka bisa mengatur dan rakyat tergantung sama dia. Oke, iya. Gitu loh. Sedangkan kita, ya kalau bisa mandiri, kita maunya mandiri. Ngapain kita tergantung sama masyarakat, sama pemerintah? Sehingga ketika kita bisa mandiri, kita berpikir sendiri, kita nggak akan mau diiming-iming dengan uang 100.000 untuk milih seseorang yang tidak
mau dia pilih. Nah ini loh maksudnya. Jadi mereka ini kan sebenarnya pengen tahu pemetaannya nanti supaya siapa kalau yang menang atau politik lah di situ. Lebih mengarah ke politik. Jadi kalau saya lihat ini sudah mulai politik itu masuk mengepalai segala aspek yang lainnya. Jadi kan kita ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Harusnya kan ini sejajar kan. Ini enggak, ini politik mau di atas segalanya. Jadi kalau kita lihat ya kan hukum dikontrol sama politik. Pendidikan dikontrol sama politik. Pertahanan dikontrol sama politik. Siapa yang jadi presiden, dia milih kepala pertahanannya, keamanannya juga begitu. Jadi kalau kita melihat di sini Polexus Buthankam ini di bawah hukum semua, di bawah politik semua. Di situ. Nah, inilah repotnya di situ. Berarti kan kalau kita nggak setuju dengan aluran politik tertentu yang menjadi penguasa, kita nggak akan bisa maju dan juga kita nggak akan bertahan di situ. Yang ada kita dipenjarain. Nah, kalau terkait dengan Panji Gumilang sendiri ini sekarang statusnya gimana nih kondisi sekarang? Masih dalam tahanan. Ini saya berusaha keluarin. Artinya dalam progresnya ini seperti apa? Kan tadi ada beberapa hal ya kayak yang dilakukan itu dianggapnya melenceng gitu. Ya mungkin tadi kalau digunakan alat misalnya ajarannya itu kan cara ya untuk menarik dia masuk ke dalam perusahaan itu. Tapi secara progres hukumnya kira-kira gimana nih sekarang statusnya? Setelah saya masuk ke situ agak membaik, Pak. Awalnya dia kena satu laporan polisi, udah disidangin, vonis, ditahan, ini kan. Nah, masuk laporan polisi kedua TPPU, masuk laporan polisi ketiga lagi bansos di situ kan. Jadi 3 LP ini mau nyerang dia supaya ketika dia keluar dari sini ditahan lagi, mau keluar ditahan lagi. Jadi, udah dicegat di mana-mana gitu ya. Nah, itu yang kurang ajar kan di situ. TPPU kan ancaman 20 tahun. Iya itu. Belum yang tipikornya itu lagi. Ancamannya bisa seumur hidup lagi kan. Kan repot kalau kayak begitu kan. Ya ini yang berusaha saya fighting. Ternyata setelah saya periksa yang TPPU-nya, ini saya masuk di TPPU karena waktu di penistaan agama lawyernya lain. Bukan saya. Beda, ada lagi ya. Karena saya nggak ngerti tentang agama lah. Kan ini muslim dia kan. Nah, saya masuk di situ TPPU, saya lihat apaan? Bukti belum ada, unsurnya belum terpenuhi. Jadi dia harusnya lepas ini. Makanya saya pra-peradilkan, besok nih Kamis akan sidang pra-peradilan. Iya. Dan kami harapkan bisa menang pra-peradilan, beliau lepas dari yang penistaan agama, 2 bulan lagi dia juga udah bisa keluar. Tapi kalau dilihat sendiri ini tadi balik lagi ke pendidikan ya, karena ini kita di track pendidikan. Kalau Ko Alvin sendiri lihat dari apa yang Panji Gumilang lakukan itu gimana tuh dari pola yang dilihat, artinya dari pesantren kan ini kita mendengar informasi kan dari berbagai sudut ya. Betul. Ada yang negatif, ada yang positif pastilah. Betul. Nah tapi kalau dari kacamata Ko Alvin sendiri melihat apa yang beliau lakukan di situ gimana? Saya melihat apa yang Panji Gumilang lakukan itu sesuatu yang luar biasa ya. Karena belum tentu saya sendiri pun bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimana seseorang yang berlatar belakang dari membuat pesantren, sekolah agama, tapi bisa punya otak mengajarin orang untuk wirausaha, itu nggak gampang. Kita bikin satu usaha aja banyak yang gagal. Ya nggak usah jauh-jauh. Hotman Paris aja bikin hot ramen aja dicolong sama pegawainya. Ya kan, dia bikin Holy Wing kemarin itu buat apa namanya, buat sebuah marketing, inget nggak? Di mana orang yang namanya Maria sama namanya Muhammad kalau datang ke sono dikasih gratis ya. Terus langsung diserang kan, dibilang kamu menistakan agama di situ. Nggak gampang loh, buka usaha itu nggak gampang, untuk bikin jadi sukses itu nggak gampang. Ya banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, nggak usah jauh-jauh. Sekarang kita lihat Tanah Abang aja banyak yang sepi sekali mall-mall. Sedangkan dia bisa menghidupin Indramayu yang tadinya itu pesisir yang kita anggap, sorry ya Pak ya, termasuk itu salah satu kantong termasuk yang juga. Miskin dulu itu. Kenapa betul. Miskin ya kan? Pembantu-pembantu dari Indramayu. Betul. Sorry nih kalau kita lihat pekerja malam, naik klub, Indramayu Pak, betul. Di situ Pak. Yang dimasukin TKI, TKW, yang dipergiin keluar kebanyakan orang Indramayu juga.
Berarti mereka itu sebenarnya, mohon maaf, kelas menengah ke bawah. Tapi diajarin oleh si Panji Gumilang ini sehingga mereka mulai bisa stand up, mulai ada entrepreneur di sini. Itu yang seharusnya pekerjaan pemerintah. Lah yang kayak begini kok dimasukin penjara. Itu satu. Kedua, humanitasnya di mana? Dia umurnya hampir 80 loh, Pak. Betul. Padahal secara undang-undang kalau dibaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, itu dibilang tentang KUHP yang baru kalau orang sudah berusia 75 ke atas sudah tidak layak di penjara, sudah nggak boleh di penjara. Sudah ada aturannya. Jadi nggak boleh tuh orang sakit jiwa tuh nggak boleh tuh masukin penjara. Orang cacat nggak boleh masukin penjara. Usia 75 udah nggak boleh. Termasuk. Ini sedikit belok ya. Kalau tadi saya tertarik mengenai itu tadi undang-undang tadi. Umur 75 misalnya dia melakukan tindak pidana yang memang membahayakan gitu. Nah terus dia tidak boleh masuk penjara, itu apa yang dilakukan untuk menjaga supaya orang itu nggak keluar track lagi? Ya dia sama aja kayak orang gila kan. Kalau orang gila dia bunuh orang kan nggak mungkin di penjara. Ketika dia sakit dibawa ke rumah sakit jiwa. Ketika nggak dari rumah sakit jiwa dibilang ini udah beri mendingan kan dipulangin pasti. Nah kalau orang seperti itu di atas 75 ya harusnya nanti ada badan pengawasnya. Tetap akan diawasi oleh negara gitu. Diawasi oleh negara, tapi memang sudah tidak layak untuk dibawa masuk ke dalam penjara karena dengan faktor quote and quote dia punya kesehatan mental dan jasmani itu, penjara itu sudah bukan tempat yang layak untuk dia hidup, gitu loh, karena itu sudah diundang-undangkan oleh DPR, ya bukan saya yang bikin. Betul. Orang misalnya yang hukuman seumur hidup masuk penjara nanti dengan undang-undang baru nomor 2003 dengan surat dari kepala rutan itu bisa dirubah jadi 20 tahun. Hukuman mati bisa diubah jadi seumur hidup. Jadi kayak hukuman mati itu nggak akan dihukum mati jadi seumur hidup. Nanti hukuman seumur hidup dia berkelakuan baik jadi 20 tahun. Berarti evaluasi tahun dari keluar. Dia juga ya, artinya kalau dia berkelakuan baik ada evaluasi dari penjara. Oke, sekarang balik lagi tadi ke masalah Panji Gumilang. Saya kan ikut dari awal, memang kasus-kasus itu banyak diseret karena agama. Ujung-ujungnya kan masalah, ya baik masalah penistaan atau dan lain-lain. Saya ini melihat memang banyak sekali kasus-kasus di Indonesia, kasus hukum yang kalau ada berbau agama biasanya digeser ke sana. Saya terus terang bukan orang hukum, jadi saya juga nggak luas perspektif saya tentang hukum. Di negara lain ada nggak kasus seperti ini, hal-hal seperti ini terjadi? Tentu saja ada, tapi balik lagi ke negara kelas mana nih? Kalau kita Indonesia ini dianggap masih negara bagian ketiga, negara kelas 3. Kelas 3, ya. Ya kan? Tapi negara-negara maju kelas 1 di situ ya, contoh Amerika, Jepang, itu nggak ada kayak begitu. Nggak ada. Prancis, kagak ada. Kemarin aja baru ada joke. Di Amerika itu ada yang namanya stand up comedy kan. Stand up ya. Mike Tyson lagi di roasting sama seorang stand up comedy. Dia bilang, muka kamu ada tato, dia bilang kan. Ya kan, kamu harus bersyukur karena kamu masuk Islam adalah hal terbodoh kedua yang kamu lakukan. Itu kalau dia ngomong kayak gitu di Indonesia, habis sudah. Habis, masa masuk Islam hal terbodoh mana ada. Tapi balik lagi ke berlindung di kebebasan berpendapat, karena itu eventnya adalah event roasting, komedi, ya kan? Ya nggak dipenjarakan. Bapak tahu di Indonesia itu masuk penjara, Pak. Sudah ada contohnya, namanya Galilos. Galilos itu dia bikin Instagram, bikin TikTok konten. Dia wawancarain orang, dia nanya hewan apa yang pinter ngaji, langsung masuk penjara, ditangkap, dibotakin terus. Tapi Pak, ya kan, kita bandingkan dengan Pastor Gilbert yang berbicara tentang hal yang juga dianggap menistakan agama, tapi nggak bisa masuk penjara. Karena kenapa? Dia punya koneksi, ya orang-orang kuat juga, dan dia langsung minta maaf di situ kan. Tapi kita lihat bagaimana perbedaan pelakuannya, yang dimana Galilos ini bukan hanya langsung ditangkap loh, dibotakin palanya. Penjahat kelas kakap, Bapak pernah lihat ada yang dibotakin rambutnya? Nah itu kenapa tuh?
Ya itulah yang saya bilang, Pak. Ya kan, jadi Indonesia ini yang dinamakan equality before the law itu nggak ada. Nggak ada, ya. Itu hanya pepesan kosong. Mau kita di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, di penjara, semua tidak ada itu. Yang namanya orang punya duit, di kepolisian digelar karpet merah, Pak. Yang lain nunggu apa segala, dia ditawarin makan, duduk dikasih ruangan khusus, ya kan? Kalau yang kelas 3 ditaruh dulu di sel, Pak, dikunci. Dia ini udah. Ya, di kejaksaan pun sama. Ya, mau diantar jemput mobil. Yang kelas 3 kaleng, rombeng rame-rame. Yang kelas kakap satu mobil kijang sendiri dikawal. Saya tahu di Kakiman sama ruang tunggunya. Ya kan, yang kelas kakap satu ruangan sendiri di situ, bahkan bisa ngobrol sama hakimnya. Yang kelas 3 masuk ke dalam sel penampungan. Ya toh, itu terjadi di mana-mana. Nanti di penjara pun juga begitu. Ada yang di penjara, ada yang nggak pernah di penjara, di rumah sakit ngedennya padahal dia nggak sakit. Jadi transaksional ya. Transaksional. Nah inilah Indonesia, makanya nggak heran Indonesia ini kemarin Polri juga baru dinobatkan menjadi negara terkorup se-Asia Tenggara nomor 1. Ya, dan saya melihat mereka belum ada keinginan untuk merubah. Iya. Itu ya, jadi secara teori ada, dia ngomongnya seperti itu. Wilayah bebas korupsi, wilayah bebas korupsi. Nyatanya tidak, Pak. Iya. Nah, berarti kan kalau saya lihat ini kan balik lagi ke pendidikan karakter lagi kan. Nah, tapi di sini saya lihat ada hal yang krusial, itu masalah hukum. Karena kalau kita bicara masalah Pancasila sendiri itu kan isinya hukum sebetulnya. Kan itu dasar dari segala dasar hukumnya di Indonesia. Nah, masalahnya di sini balik tadi Kementerian Pendidikan lah gitu ya, yang bertanggung jawab. Nah, saya lihat dari nomenklatur dulu. Pasti semua kementerian punya andil dalam membangun karakter ya, baik menteri yang terkait dengan pertanian, karena semua berpengaruh ya, kayak misalnya pangan untuk masalah stunting segala itu ada di sana. Tapi di sini kan saya lihat pentingnya Kementerian Pendidikan yang punya track yang lurus gitu dalam membangun karakter tadi gitu, Pak Alvin. Nah, artinya di sini saya melihat adanya nilai-nilai krusial dalam masalah edukasi hukum tadi di masyarakat. Nah, menurut Alvin gimana nih tentang edukasi ini? Jadi untuk perkembangan edukasi Indonesia itu kan tergantung dari menterinya, Pak. Seperti kita kapal mau ngarah kemana kan tergantung narkoba. Sekarang kalau menterinya seperti Nadiem Makarim, ya coba bayangin, seharusnya Jokowi itu lebih bijak. Kenapa? Di dalam memilih menteri itu dia harus memilih menteri yang tough, yang memang benar-benar bisa mengarahkan ini bukan hanya mendidik secara edukasi, tapi juga karakter kan. Betul. Saya mau analisa sedikit nih ya tentang Nadiem Makarim, ya kan, karena dia pemimpinnya, ya kan, dia menterinya. Nadiem Makarim itu anak dari orang yang punya duit. Berarti kita ngomong dia adalah orang behave, orang yang memiliki, semua punya. Karakternya dia bukanlah karakter kuat yang dimana ditempa bagaimana untuk bisa mandiri. Jadi dia merasa nggak ada keperluan di situ karena dia juga dari orang tuanya udah kaya. Dulu Makarim accounting dan partner dan hukumnya dia tuh kuat dari bapaknya. Jadi uang dia udah banyak. Dia bisa mendirikan Goto apa di situ kan, Gojek di situ kan. Kalau nggak ada dukungan dari orang tuanya, nggak ada duit dari orang tuanya, nggak mungkin dia bisa seperti itu. Nah, jadi dia cuma melihat dari apa yang dia pelajari, ya kan, bahwa oh nanti ke depannya teknologi. Jadi dia mungkin mengarahkannya ke situ. Ke sana, Dia nggak melihat pentingnya karakter seseorang. Beda sama zaman-zaman dulu nih, dulu masih kita Lim Sulyong, zamannya Soeharto. Itu kan zaman-zaman kagak ada internetan kayak begitu, cari duit harus di lapangan, susah. Nah, itulah makanya sekarang ini paradigma ini udah shifting, Pak. Ya tanpa kita sadarin shifting. Dan bagaimana cara memandang itu juga udah berbeda. Teknologi dulu tuh orang yang kagak mau nggak mau sekarang ikut. Saya punya paman dulu mana mau pakai smartphone apa segala dia bilang.
Enggak, gue nggak mau kayak gitu-gituan, nggak mau. Iya. Sekarang akhirnya mau nggak mau Iya. punya, karena bayar apa, pesen GoFood, Iya, pesen Gojek, GoFood, lu gimana Gojek. kalau lu nggak ngerti? Betul, iya. Di situ, karena itu yang terjadi kan di shifting ke sana. Betul. Terus pemikiran orang tentang pornografi, tentang moralitas itu juga shifting, Pak. Itu yang harus kita betul. waspadai. Karena kenapa? Pak, anak saya aja bilang waktu itu masih SD. Toh anaknya tante ini lagi telanjang di TikTok. Waduh. Loh, hah, telanjang saya bilang. Iya nih, nih lihat nih tuh. Kok telanjang begini ya? Jadi waktu mulai awal-awal TikTok muncul waktu itu, bukan sekarang. Jadi kita melihat di sini bagaimana mudahnya pornografi itu tersebar. Betul. Mudahnya judi itu tersebar. Sekarang judi online. Ya kan? Ya. Jadi mudahnya bagaimana kita mau bayar orang buat bunuh orang pakai Bitcoin. Itu dari teknologi, Pak. Betul. Jadi teknologi bisa membantu kita sukses, tapi bisa merusak mental kita dan bisa merusak peradaban kita. Itu yang harus diwaspadai. Itu. Memudahkan terorisme bayar pakai Bitcoin. Betul. Ya kan? Kalau kita bayar pakai cash apa segala macam kan bisa ditrace polisi gampang. Kalau Bitcoin truk hilang kemana? Udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau udah keluar negeri hilang. Udah nggak bisa dilacak lagi. Situ gimana mau ngelacaknya? Ya toh. Jadi itulah perkembangan teknologi kan. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah. Tapi bagaimana pemerintah mau mengurus seperti itu kalau mereka sekarang ini menduduki posisi hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri atau partainya atau koroninya? Ini yang membuat saya mencerdaskan masyarakat supaya masyarakat tahu di situ. Nah, yang selama ini Ko Alvin lakukan apa dengan cara itu, artinya mengedukasi masyarakat. Kalau ini kan kita tahu ya, kita bicara di podcast dan saya tuh kan Ko Alvin kan banyak sekali di podcast, baik orang pun ngambil juga ya dari TikTok, kadang-kadang dipotong-potong, menarik, bagus gitu. Dan buat saya ini artinya tadi ya seperti TikTok itu sekarang masalahnya mulai bergeser ke arah positif banyak. Betul. Dulu kan kita lihat joget-joget gitu, bahkan ya sampai yang pornografi pun diangkat ke situ. Tapi sekarang ini saya lihat memang banyak hal positif. Kadang berita-berita meskipun banyak hoax ya. Tapi saya lihat memang dengan digital ini nggak selalu jelek kan. Dengan adanya digital memang harusnya masuk. Dan saya juga berpikir bagaimana harusnya Pancasila itu kan juga bisa masuk ke dalam dunia digital sehingga anak-anak bisa memahami itu. Kan? Nah, yang sekarang Ko Alvin lakukan dengan LQ ini apa programnya, Ko Alvin, untuk tadi edukasi ini mengenai hukum? Jadi LQ Indonesia Law Firm ini kan kita firma hukum ya, kita bantuin orang. Tentu secara edukasi hukumnya ini kita masuknya sebenarnya kita punya channel podcast juga yang namanya Quotient TV. Jadi Quotient TV lah yang menyebarkan beritanya karena dia adalah berbentuk PT. Di mana berbentuk PT sebagai perusahaan media ini mengikuti undang-undang pers. Kalau saya di LQ Indonesia Law Firm-nya lebih ke pembelaan, advokasi dan pendampingan hukum. Jadi ketika seseorang itu dipidanakan atau didugakan, disangkakan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mereka ke saya, nah mereka itu di situ akan saya memberikan pendampingan hukum dan pembelaan maksimal. Di situ. Jadi udah banyak orang-orang yang ditahan ini dan dilepaskan. Besok ini ada satu orang yang udah ditahan, udah jadi tersangka, saya lepasin dari tahanan. Kasus apa itu, Pak? Tipu gelap. Lawannya juga 9 naga, Pak. Wow. Jadi nggak gampang. Di situ. Jadi hal seperti itulah yang kita lakukan ya, untuk membela masyarakat. Karena dia udah pakai banyak lawyer sebelum saya, nggak ada yang menang. Yang ada malah dia DPO kabur apa segala macam karena kalah terus. Lu lawan 9 naga, lu kalau lawyer lu nggak jago dan lawyer lu nggak diiniin, mana mau? Sedangkan saya ketika saya tahu lah ini lagi si Om Anu kan, saya bilang itu temen bokap, saya telepon, saya bilang Asuh, mau ketemu dong. Ya ada apa? Dia pasti dia tahu kasus kali kan. Iya nih ada kasus nih orang yang berantem sama Asuk di sana ditahan. Udahlah kamu ngomong sama lawyer saya aja udah gitu kan. Ya udah saya bilang sama lawyernya, saya bilang udah dapat persetujuan nih dari si Asuk ya. Oh iya udah langsung kita bikin perjanjian kan. Deal ini gimana ngomong bebas ya. Ya kan kita fighting sampai
gimana tapi bonyok-bonyokan kan. Karena memang itu ada aspek kedekatan juga kan, maksudnya ada link. Tapi kalau orang-orang yang memang sama sekali dan nggak ngerti, saya banyak sih ngeliat mereka-mereka yang di gini-gini, diapain, di geret sana sini nurut-nurut aja karena mereka nggak paham gitu kok. Ini yang memang perlu, kan tadi bilang Indonesia ini sekarang juga dalam tadi ya dari masalah integritasnya juga nomor berapa. Tadi juga saya lihat di beberapa podcast yang menyebutkan Indonesia ini pendidikannya juga nomor berapa gitu. Betul. Nah, ini kan parah buat saya nih. Betul. Karena kita ke depan sekarang bukan kita aja, anak-anak kita kan, anak kita, mungkin cucu kita nanti gitu. Mereka kan kena beban ya kan dari kita nih sekarang gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh. Tiap hari saya kadang-kadang nyetir ngomel-ngomel sendiri gitu karena motor seliweran nggak karu-karuan itu baru lalu lintas. Begitu masuk minimarket, bayar aja udah rebutan, nggak ada aturan. Gitu. Mentalnya udah jelek banget kan. Sekarang parkir liar aja juga jadi kayak kan? Di dua minimarket yang terkenal itu sampai ditulis katanya parkir gratis. Tetap aja dia gitu. Premannya. Nah, berarti kan mental masyarakatnya itu udah parah gitu ya. Nah, sekarang kalau ini lihat, oke, kalau saya sekarang ngomong, saya sih jujur pesimis karena kita mau bicara apa sih? Apalagi maaf ya dengan masyarakat yang intelektualnya menengah ke bawah. Mungkin terlalu jauh kita membridging itu buat mereka. Orang-orang yang intelektualnya bagus aja, ini sekarang adabnya jelek banget gitu. Nah, menurut Calvin, gimana nih caranya nih kita merubah ini semua? Jadi kita nggak bisa berperang seperti apa yang dilakukan para pendahulu senior-senior kita. Jadi kayak Egy Sujana, Lius, itu kan dulu berperang berjuang gimana kan, akhirnya dia kena apa? Dibilang mau marak kan? Dan frontal juga sih ya. Ya kan dimasukin penjara, Lius tuh sempat masuk penjara tuh. Iya betul. Ya kan? Nah, kita tuh harus perang sekarang tuh dengan power of voice, suara rakyat. Nah, gimana caranya Pak? Ya, karena kalau kita berperang secara hukum, kita melawan hukum di situ, pasti kita akan kalah. Mental juga ya. Akan kalah. Dan hukum itu adalah ultimum remedium. Makanya saya sekarang ini kalau ada apa-apa, ada kasus orang bilang udah penjarain, saya bilang nanti dulu. Coba saya lihat dulu. Karena kenapa? Kalau kita ada apa-apa kita bawa ke hukum pidana, kita hanya memperkaya oknum-oknum, Pak. Dari oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, oknum lawyer, ya kan, oknum penjara. Ya kan, untuk apa? Dua-duanya nanti sama-sama kalah kok. Ini juga keluar duit, ini juga keluar duit. Ya kan? Dan juga pasti ada yang masuk penjara juga. Nah, akhirnya inilah yang seperti saya bilang bahwa pengacara itu dia bukan hanya ilmu otak doang, bukan hanya ilmu hukum, tapi dia harus bisa beracara. Bagaimana dia bisa mendamaikan antara dua belah pihak ini, mencari jalan keluar, ya tanpa melalui jalur hukum dulu. Karena hukum itu sebenarnya hukum pidana itu adalah ultimum remedium, jalur terakhir. Pak. Nah, tetapi banyak orang, banyak lawyer itu nggak seperti itu. Itu yang saya lihat. Ada apa-apa, laporin aja polisi. Di depan berarti ya? Iya. Kakak sama adik berantem, ngoceh-ngocehan, laporin tuh pencemaran nama baik. Polisi jadinya bukan jadi aparat penegak hukum, jadi ngurusin ikut campur rumah tangga. Kan lucu kalau kayak begitu. Itu yang dia urusin. Ya, jadi saya melihat polisi ini kasar ngomong jadi pengurus remeh-remeh. Apalagi sekarang banyak polisi jadi babunya konglomerat. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang ngawal konglomerat itu polisi ngawal jadi pengawal konglomerat. Kan lucu kalau kayak begitu kan. Ini apaan ini di situ kan. Dan banyak hal lain lah Pak yang kita lihat seperti itu ya. Dimana kayak misalnya kalau lagi macet ya kan. Ada polisi di pinggir, Pak tolong kawal, kasih duit, kawal. Padahal prosedurnya nggak boleh kan dalam aturan. Prosedurnya nggak boleh. Nah maksud saya hal seperti inilah sebenarnya kita harus singkirkan. Dan apa yang harus kita lakukan yaitu masyarakat itu sudah bersatu ya, kita harus memberikan pendidikan sama mereka dan penyuluhan kepada mereka supaya mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu ya istilahnya kayak mereka dibayar 100.000 nantinya mereka menanggung beban hutang yang sekian banyak. Itu yang seharusnya mereka ketahui. Pak, kalau negara kita nggak dikorup ya, ikutin aja, misalnya saya punya ide ini kita ikutin, itu utang Indonesia setahun juga lunas Pak. Kekayaan negara alam kita tuh
Hebatnya tuh gimana? Iya, saya tahu itu. Nikel terbesar ada sama kita, emas terbesar ada sama kita. Tapi kok kita negara ketiga? Iya, iya. Kan lucu gitu loh. Jadi ada seorang anak, istilahnya nih Pak, dapat warisan dari bapaknya triliunan, tapi anaknya miskin. Miskin, ya, ya. Itu loh yang terjadi sama Indonesia. Nah saya ini mau coba bilang, masyarakat Indonesia, ya, saya memang minoritas, tapi saya cinta sama Indonesia. Saya lihat nih kalian ini dibodohi, ya kan? Saya mau ngomong sama kalian gitu untuk stand up. Jangan gunakan cara-cara KKN yang merusak kita ini korupsi, Pak. Bagaimana orang itu untuk jadi DPR dia keluar duit banyak, untuk jadi presiden dia keluar duit triliunan, dia harus minta restu dari 9 naga, dari konglomerat-konglomerat. Akhirnya ketika dia jadi presiden, dia nurut ke sini. Income-nya semua diambil sama orang kelas atas. Itu loh yang maksudnya saya, yang harusnya tidak terjadi. Betul, betul. Tapi gini kok, saya lihat begini ya. Ini kan kalau kita berharap dalam waktu dekat ini masih terlalu jauh. Sulit. Rasanya nggak mungkin. Tapi paling tidak kita merubah satu generasi ke bawah. Ya. Tadi barusan kalau Alvin sendiri ngomong minoritas, jujur saya nggak senang dengernya loh. Buat saya, selama warga Indonesia, kita nggak ada minoritas kan? Kita semua hak dan kewajibannya sama. Betul. Di mata hukum. Betul. Nah, persoalan itu kayaknya sudah diberesin dulu nih. Saya sudah sejak lama lah, saya berpikir bagaimana caranya kita ini membangun toleransi ini. 85 di Malaysia dan Singapura itu sudah membangun itu. Betul. Artinya mereka tidak menyekat-nyekat lagi. Lu turunan Cina, turunan Arab, turunan India, nggak ada cerita. Selama lu jadi warga negara ini, kita sama. Saya menyadari di Indonesia ini masih sangat kuat gitu ya. Betul. Pengkotakan ini gitu. Nah, balik lagi tadi, kesadaran hukum tadi gitu, dari Pancasila ini. Kalau kita bicara Pancasila udah dasarnya hukum kan. Justru kenapa saya tertarik pengen bicara sama Ko Alvin ini, gimana sih caranya nih kita mengangkat nilai hukum tadi sehingga orang itu sadar bahwa kita ini warga negara Indonesia, kita nggak usah disekat-sekat kayak begini gitu. Kalau dibilang nih, misalnya salah satu pejuangnya nih, Ko Alvin keturunan Cina, saya juga kan darahnya banyak macam-macam, termasuk darah Cina pun ada saya gitu. Tapi mungkin karena casing saya beda, mungkin orang nggak ngelihat saya turunan Cina gitu kan. Tapi kan kita nggak bicara itu, sekarang kita udah bicara orang Indonesia nih. Gimana caranya ini dari hukum membangun kesadaran bahwa kita ini semuanya nggak harus kita kotak-kotakin sukunya, agamanya, rasnya gitu loh. Bapak tahu bahwa di hukumnya aja masih mendiskriminasi, Pak. Contoh hukumnya, Pak, untuk menjadi presiden. Bisa nggak warga negara keturunan Cina itu jadi presiden? Ya nggak bisa sih kalau dari ditulis di situ. Betul sih, iya. Harus pribumi. Nah itu saja sudah nggak ada equality, sudah diskriminasi. Oke. Jadi itu seharusnya, Pak, nanti menjadi tugas para pakar-pakar hukum untuk mengajukan judicial review ke MK. Bahwa hal yang seperti itu sangat tidak sesuai dengan Pancasila. Ya dong, ya namanya dia sudah mau dia dulunya keturunan dari nenek moyangnya orang Chinese, tapi dia udah lahir di Indonesia, cinta Indonesia, bayar pajak di Indonesia, semuanya lahir mati di Indonesia, masa nggak punya kesempatan yang sama untuk memimpin negara, untuk berkontribusi mensukseskan negara, kan harusnya tidak. Betul. Di situ. Jadi maksud saya adalah kita harus benahi dulu dari undang-undangnya, Pak. Jadi kalau undang-undangnya belum dirubah, masyarakat akan berpikir, lu Cina, lu nggak bisa jadi pemimpin. Ini negara tetap negara gua, bukan negara lu. Dia akan memakai undang-undang tersebut untuk mendiskriminasikan warganya, Pak. Jadi nggak heran kalau undang-undangnya masih menyangkut sesuatu yang mendiskriminasikan. Bagaimana pandangan orang itu untuk tidak mendiskriminasikan? Sekarang kan orang juga nggak peduli kan? Nggak peduli tentang masyarakat, tentang kita ini udah dikotak-kotakin. Kan kita tahu endingnya mau kemana. Kita disekatin terus nih. Ujungnya kita digiring kan? Kalau kita dikotakin gampang ngegiring. Betul. Tapi kalau kita nyatu nih, kita blending, susah dong. Karena kita semua punya visi yang sama gitu, dan kita punya rasa yang sama gitu. Nah yang ini yang nggak ada nih saya lihat gitu. Di Indonesia ini saya belum pernah melihat adanya satu kondisi yang kita tuh nggak ada beda-beda gitu loh antara suku, ras, agama tadi gitu ya. Makanya kenapa tadi saya bolak-balik ke Pancasila dan pendidikan gitu ya. Endingnya kan ke sana nih. Nah maksudnya ya mungkin kalau apalagi ya, Ko Alvin kan memang expert di situ lah. Ini harus ada pemikiran ke depan nih bagaimana nih generasi ke bawah ini jangan sampai kita disekat lagi. Kalau kita mungkin sudah disekat-sekat nih generasi kita kan. Betul. Nah yang di bawah nih kasihan loh saya ngelihatnya.
Masalahnya mereka kebanyakan tuh nggak berani, Pak. Saya kasih tahu Bapak ya, untuk seseorang menjadi vokal dan kayak saya aja untuk berani berteriak mana yang benar kita bilang benar, mana yang salah kita bilang salah. Saya baru seperti itu nih vokal. Saya tuh udah dari berapa lama mobil sering diikutin. Tiba-tiba saya dihadang 20 intel. Langsung diwawancara, ini kamu ada apa nih? Kamu melakukan ini, kamu demo di depan istana apa segala macam. Terus saya ditanyain, berapa banyak orang berani seperti itu, Pak? Supir saya aja sampai ketakutan sampai kabur, Pak. Sangat mengganggu kan, gitu loh. Tapi kan kita berpikir kita nggak salah kok, kenapa mesti seperti ini? Ya kan kamu bilang sendiri, silakan jujur kalau benar-benar kita ngomong benar. Sekarang saya bilang ini sesuatu yang benar, ini ada oknum di sana, kok lu ngoceh? Padahal setelah saya kasih buktinya itu oknum dicopot jenderalnya bintang 2. Ya kan, kenapa saya mesti diintimidasi? Ya kan seharusnya pemerintah itu mereward whistleblower. Tapi di Indonesia nggak seperti itu, Pak. Ada whistleblower, ada dihajar habis. Betul. Ya kan makanya orang takut, Pak. Untuk speak up itu orang takut. Apalagi speak up terhadap pemerintah itu orang takut. Rocky Gerung, Aiman, berapa banyak orang yang ini nggak kena TSK misalnya kan. Ya jadi saya melihat di sini adalah kebebasan berpendapat itu belum ada, Pak. Terus kebebasan pers itu belum ada. Bapak tahu kebebasan pers? Sesuatu yang kira-kira nantinya ada menyinggung di situ, Pak. Nggak usah jauh-jauh kayak ILC itu. Udah berapa banyak ILC kena sensor? Betul. Iya kan? Jadi saya lihat kebebasan pers itu juga sulit karena beberapa kali saya diwawancara. Naiklah sebuah artikel yang sedikit menyudutkan pemerintah, mengkritik lah. Hitungan jam hilang, Pak. Jadi saya tanya, kok bisa hilang? Ditelepon sama pejabat ini ring 1. Diancam. Di take down. Itulah yang sebenarnya sensor. Yang nggak boleh. Itu kan ada undang-undang pers. Sebenarnya undang-undang pers itu pers punya kebebasan berpendapat. Tapi berani nggak pers terus terang ke kita, kepada masyarakat, bahwa mereka nggak banyak yang nurunin berita. Karena atas perintah, atas suruhan pihak tertentu. Banyak, Pak. Tapi nggak ada yang berani ngomong juga. Nggak ada yang berani ngomong. Saya banyak kok berita-beritanya yang tadinya ada tiba-tiba setelah saya masukin linknya 404 ada dihapus. Jadi saya ngeliat gitu saya ketawa doang kan. Cuma saya suruh mereka Kadif Humas gitu kan. Berapa kali, Pak, saya panggil, Pak. Ayo kita berdebat. Kagak ada satupun yang berani. Gak ada satupun yang berani. Kita berdebat aja misalnya apa. Oke, kamu bilang equality before the law. Saya bawa case nih. Lu tunjukin ke saya nih equality before the law bukan. Gak akan berani, Pak. Gak berani ya. Karena apalagi kasusnya kalau yang lawannya 9 naga. Sinarmas. Kemarin ada kita pemalsuan KTP. Udah jelas-jelas di Dukcapil udah bilang KTP-nya nggak terdaftar. KTP itu dipakai untuk gugat. Ya kan. Ini owner Sinarmas. Udah jelas-jelas itu, udah naik sidik di SP3. Alasannya karena itu sudah lama dipakai, jadi sesuatu yang lama dipakai jadi benar katanya, ada asas. Saya bilang, lu gila apa? Saya bilang, yang namanya orang udah tahu itu nggak benar dipakai terus-menerus, berarti itu kesengajaan dia, bukan yang malah disahkan jadi benar. Namanya aja beda, saya bilang kan, dan itu nggak terdaftar. Itu harusnya sudah masuk ke pemalsuan. Ya kan, atau memberikan keterangan palsu atau menggunakan surat palsu di situ karena suratnya tidak terdaftar. Ada KTP nggak terdaftar, KTP nggak terdaftar itu dia bikin paspor. Lalu bagaimana itu? Jadi dia bikin itu untuk masuk seolah-olah tadinya kan Bapak tahu Sinarmas ya? Sinarmas itu punya beberapa istri, Pak. Nggak mungkin dong istrinya semua sah kan? Ada istri yang pertama, ada yang orang Manado tuh katanya, orang Sulawesi. Ada yang pertamanya, dia keduanya, dan dia mereka itu rebutan harta, Pak. Nah, jadi yang menang itu dia menggunakan KTP palsu, yang seolah-olah dia anaknya langsung. Padahal mereka itu semua tulisannya anak di luar nikah seharusnya. Karena itu didaftarkan setelah mereka nikah. Ya kan harusnya kan setelah anak di luar nikah, kayak saya ini anak di luar nikah. Karena
mama saya tuh udah istrinya keberapa, udah nggak bisa bilang istri sahnya dia kan cuma satu gitu loh. Nah istri Narmas juga begitu. Dia bikinlah KTP palsu untuk ngurus hak waris. Gugat di pengadilan. Tapi KTP-nya palsu yang dibilang dari akte kelahiran anak langsung dari si A sama si B ini palsu. Dari Tan Ek Chuan si ini sama istrinya ini palsu. Karena dia bukan anak dari istri pertama. Di situ. Ya kan udah istri keberapa. Nah bisa dibilang karena sudah dibikinnya lama, dipergunakan kemana-mana, ya udah dianggap asli. Mana ada. Tetap aja palsu ya. Tetap aja palsu kan, itu kan goblok banget, ahlinya aja goblok. Saya bilang udah begini, aduh di Mabes. Saya cuma kalau suatu saat gue palsuin dokumen orang, akte sertifikat orang misalnya palsu, BPN bilang palsu, tapi karena gue pakai terus kemana-mana bertahun-tahun terus jadi asli gitu. Ada gitu. Saya bilang ini hukum apaan ini? Jadi dia bikin sendiri, asumsi sendiri. Inilah hukum di Indonesia Pak. Dasen sama Dasolannya beda. Ini yang terjadi. Ini yang saya teriakin. Ini yang saya teriakin. Kamu tuh apaan? Karena mereka sudah nggak pakai ilmu hukum, dia pakai transaksional. Ya. Oke. Nah kalau gitu kan tadi bicara semua ini perangkat hukum nih ya. Berarti kan di situ semuanya ini sumbang ya. Artinya elemen-elemen itu nggak in tune ya. Semuanya nggak benar pada tataran yang benar gitu ya. Entah dari pihak penyidiknya, kemudian sampai ke level pengadilan. Kalau begini, menurut Calvin gimana nih masa depannya gitu? Karena tadi balik lagi saya tadi masalah edukasi hukum tadi kan, ini kan semua nih nggak ada nih, masyarakat udah berantakan kalau saya lihat. Kembali lagi ke masalah hukum, hukum penting banget dong untuk menata ini masyarakat jadi benar. Nah sekarang kalau kita bilang bahwa membuat program-program itu juga sebenarnya nggak mudah. Contoh saya pernah tahun 2000 saya bikin program di salah satu stasiun swasta, itu namanya Serasi, Solusi Permasalahan Sehari-hari. Jadi saya menggunakan dua selebriti pro kontra, tapi masalahnya masalah ringan nih, antara tetangga nih, yang satu punya pohon jambu, berbuah batangnya masuk ke lahan orang sebelah. Diambillah sama tetangga, ini marah-marah, itu pohon jambu gua nih katanya. Loh ini kan masalahnya sampai ke sini, gue berhak ngambil dong, ini tanah gua. Betul. Kayak nutup jalan di pesta. Tapi balik lagi, rupanya untuk mengedukasi masyarakat nggak mudah. Akhirnya program itu di stop karena ratingnya rendah, gitu kan. Siapa juga yang mau nonton? Ada memang pertama ketika selebriti itu pro kontra, yang jualannya selebriti, yang ini pakar hukum nih yang ngomong. Nah, berbagai cara nih saya lihat banyak gitu ya, melalui TikTok lah, melalui IG lah gitu. Tapi sampai saat ini nih kita rasanya belum mengena nih. Nah, menurut Calvin ini gimana sih ngerubah paradigma ini gitu loh, supaya masyarakat ini kita nggak usah mikir sekarang deh, sekarang udahlah kita anggap berantakan semua ya, ini konsekuensi kita nih hidup di zaman ini. Tapi untuk ke bawah nih, apa nih cara-caranya nih Calvin kalau saya lihat nih bentuk konkretnya? Iya, kita harus mencerdaskan masyarakat sih, kuncinya di situ. Kalau masyarakat udah cerdas, akan sulit untuk dibodoh-bodohin. Caranya? Ya, seperti yang saya lakukan ini, sedikit demi sedikit ini ya, membuat dampak sih bagi orang. Karena orang banyak yang WA saya, terima kasih, udah dicerahkan. Komentar-komentarnya juga mayoritas itu sangat positif di situ ya. Dan saya lihat, ya percaya atau nggak percaya Pak, mulai terbelah Pak. Mulai terbelah dalam hal di aparat penegak hukum yang tadinya pada brengsek semua, sekarang sudah ada timbul sisi yang mendukung. Jadi kalau tanpa Bapak ketahui ada beberapa jenderal saja yang saya nggak kenal menghubungi saya dan mensupport. Dia bilang Anda nih aset bangsa. Dia bilang ini Anda harus dilindungi. Dia bilang, ya kan, karena orang seperti Anda ini jarang. Jadi dia pun tahu dan dia bilang Pak benar itu memang brengsek sekali itu institusi. Dan sekarang banyak yang minta tolong ke LQ, justru polisi-polisi yang dijolimin. Aneh kan? Oleh polisi sendiri. Oleh polisi sendiri. Jadi saya ini kan kasar ngomong dibilangnya dianggapnya musuh polisi, musuh jaksa. Tapi yang ke saya ini sekarang mereka yang dijolimin. Saya bantuin, akhirnya dapat keadilan. Kapolri kasih atensi di situ. Ya itu saya lihat di situ Pak. Ya karena untuk melawan itu satu seperti itu Pak. Ya kita
site yang baik ini harus kita kumpulkan dan kita harus identifikasi dulu. Iya. Nah, site yang buruk yang mana? Yang site yang buruk tuh kelihatan kok. Oknum polisi pasti akan berkolusi dengan oknum jaksa, Pak. Iya. Oknum jaksa pasti akan berkolusi dengan oknum hakim. Contoh, Pak, kasus Net 89. Iya. Itu pekerjaan mafia hukum. Ada oknum polisinya, ada oknum jaksanya, ada oknum hakimnya. Bagaimana kasus belasan triliun, Pak? Penipuan, jelas-jelasan robot trading Net 89, Bapak tahu Net 89? Tahu, iya. Mengiming-iming orang 1 bulan untung 10%, mana ada lu 1 bulan 10%? Iya. Secara logika aja nggak masuk akal kalau orang punya uang bisnis. 1 M sendiri aja, dalam waktu 5 tahun lu bisa dapat 1 triliun, ngapain minum duit orang, ya toh? Nah, ini Pak, dari kepolisian bisa tiba-tiba udah TSK kabur dulu 2 bos gedenya ke Kamboja. 7 tersangka ditangkap sebagai kambing hitam, naik ke kejaksaan, di ke pengadilan, 5 lepas, dibilang penyidikannya penetapan tersangkanya nggak sah, ya kan? 2 lagi pra-peradilan lagi di PN Selatan tidak sah lagi, jadi 7 ini kabur semua. Kalau kita ngomong sesuatu, pertama penetapan tersangka tidak sah, ya kan, penyidikannya nggak benar, berarti salah dari polisi. Iya. Lu kenapa nyidiknya kagak benar? Nggak ada saksi, nggak ada bukti, nggak ada unsur, kok lu jadi orang tersangka? Itu satu, ya Pak ya. Kedua adalah, kalau kita perhatikan sebenarnya teknisnya, prosedurnya, hakimnya sama jaksanya itu-itu aja yang lepasin. Berarti udah di-set juga semua? Sudah ada sindikasinya. Kalau saya teriak itu pada pusing semua, Pak. Jadi orang yang ngelepasin itu bukan ngelepasin penjahat pertama kali. Sebelumnya juga ada kasus lain yang ratusan miliar yang mereka sudah pernah lepaskan. Jaksanya itu, hakimnya itu. Ya, sama kolateral yang ngambil sekarang itu banyak ngambilin tambang orang segala melalui kurator, jadi tiba-tiba dipilotkan. Kayak begitu kan, dibikin tagihan fiktif. Kalau saya lihat kuratornya itu hakim pengawasnya dia lagi. Ya kan, jadi kan sebenarnya ini mudah sekali, makanya kan Mahfud juga ngomong. Mafia hukum itu kumpulan dari oknum jaksa, oknum polisi, oknum hakim. Dia udah ngomong di situ. Dia tahu. Nah sekarang Menko Polhukam aja nggak bisa bertindak dan tidak bertindak di situ. Saya bisa bilang dia tidak bertindak loh, karena saya bikin aduan, saya minta audiensi aja nggak pernah diladenin. Berarti dia tidak ada kemauan untuk menindak, Pak. Iya dong. Lu nggak ngeladenin berarti kan lu nggak ada kemauan untuk menindak. Padahal dia tahu, dia ngomong kemana-mana, ngomong cuma pencitraan doang. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Pak, nggak usah jauh-jauh, Pak. Ini ada kasus di sini. Saya bilang nih oknumnya ini, tindak, Pak. Nggak berani. Karena di belakangnya dia ada jenderal. Yang juga satu level sama dia, satu ring sama dia. Paham sih. Ya toh? Susah kalau kayak begitu. Kita paham ya. Tadi saya tetap akan balik lagi ke track lagi ya. Pendidikan lagi gitu kan. Pendidikan dan pemahaman hukum. Ini kan tadi ke situ. Betul. Sekarang untuk ke depan nih, apa yang Ko Alvin harapkan ya, terutama sekarang kalau dari bidangnya Ko Alvin sendiri tentunya kan berharap nih para lawyer muda nih. Dari sisi profesinya Ko Alvin sendiri. Karena kalau tadi kan penegak hukum kan ada beberapa ya. Betul. Tapi kalau Ko Alvin lihat dari sisi seorang lawyer, harapan Ko Alvin ke depan para lawyer muda nih harus seperti apa sih? Jadi dari empat tonggak penegak hukum itu kan jaksa, hakim, polisi, pengacara. Sesuai undang-undang ini 4 ini pilarnya. Saya cuma berharap kepada pengacara. Kenapa? Polisi, jaksa, hakim ini mereka dapat uang dari pemerintah. Dan mohon maaf, uangnya itu nggak besar untuk mencukupi dan membuat mereka kaya, Pak. Jadi dari environmentalnya aja mereka itu sudah dibikin sapokatet. Jadi kayak ikan ditaruh di kolam yang airnya cuma setengah badan, Pak. Jadi dia mau berenang aja susah. Ya kalau dikasih uang dengan uang UMR, nanti anaknya sakit lah, butuh pendidikan lah apa, mau cari dari mana dia? Kecuali dia cari-cari omsetan di luar. Nah itulah akhirnya jadinya kan akan tersesat dengan KKN. Yang bebas dari 4 ini kan cuma pengacara.
Dia bebas mencari omset sendiri, Iya. ngecas, jadi dia bisa sukses di situ. Nah, disitulah dia masih istilahnya environmentalnya dia masih enak Masih gitu loh. enak, ya. Nah, ini yang sedang saya pergunakan, saya, Rasman Nasution sama Kamarudin, ini bikin Badan Kehormatan Advokat Indonesia, yang dimana kami mau mengedukasi advokat-advokat junior. Kalau advokat senior percuma, Pak. Iya, iya, iya. Advokat senior itu sudah terbuai dengan uang-uang suap. Jadi dia gini, kalau kita lawyer fee kita mau cas orang berapa? Paling 50 juta, 100 juta pendampingan. Tapi kalau orang bilang, lu ditahan kan, mau lepas nggak? Gua sogok itu hakim, lu lepas. Tapi lu bayar gua 1 miliar. Dia kasih ke hakim 300 juta, 700 juta diambil. Lebih gede uang dari situ, uang sogokan, atau uang dari lawyer fee, Pak? Iya, sogokan lah. Itu yang senior, dia sudah menikmati seperti itu kebanyakan oknum-oknumnya. Ya. Makanya bisa beli Lamborghini. Bisa. Ya kalau cuma dari lawyer fee aja berapa sih, Pak? Benar dong. Ya. Tapi uang gedenya tuh uang cipratan dari situ. Kalau dari lawyer, ya, oknum lawyer ya kita bilang ya. Makanya nggak heran banyak oknum-oknum lawyer ketangkap kan. Termasuk OC Kaligis pun juga ketahuan ketika sedang menyablok, padahal dia lawyer nomor 1. Ya kan, makanya saya sudah nggak melihat itu sebagai sebuah hope. Betul, betul. Yang advokat senior itu sudah susah. Makanya saya ambil Rasman sama Kamarudin, karena kenapa? Kami bertiga ini yang mana kalau kita ngomong ini di media dengar. Nah, dari sini kita akan kumpulkan pejuang-pejuang muda yang memang mau mindset, yang dimana kita mau nanti ke depannya pertahankan hukum ini dengan adu otak, bukan adu duit di situ. Nah, ketika perkumpulan kita udah banyak dan kita kuat di situ, barulah kami akan membenahi aparat penegak hukum lainnya. Karena bagaimana kita bicara membersihkan negara, kalau alat pembersihnya aja udah kotor, Pak. Kita punya rumah, suruh pembantu nyapu, tapi sapu kita ini ada air got di situ. Jadi kita bukannya nyapu bersihin rumah, malah nanti lantainya air got semua. Itu sama seperti itu. Bagaimana suruh KPK, sedangkan KPK ini sekarang cuma jadi pemeras koruptor. Ya si Firly Bahuri kan memeras SYL. Jadi KPK bukan pemberantas korupsi, komisi pemeras koruptor. Repot kalau dia jadi pemeras koruptor. Ya, nah itulah saya makanya hopeless sama mereka. Buat apa saya lapor ke KPK? Buat apa saya lapor ke polisi kalau ujung-ujungnya mereka oknum? Jadi saya selalu akan utamakan mediasi dulu, Pak. Itu selalu saya usahakan mediasi, negosiasi sampai benar-benar bentok. Ya udahlah, kalau terpaksa hukum berjalan, kita hukum berjalan. Bukan berarti saya mau ke sana, karena memang undang-undangnya mengarahkannya ke sana. Gitu ya. Tadi namanya apa kok? Nama ininya lembaganya? Badan Kehormatan tadi? Badan Kehormatan Advokat Indonesia. Badan Kehormatan Advokat Indonesia itu sudah berdiri? Ini sudah kita cetuskan. Minggu depan kita mungkin udah legalisasi di situ. Keren itu kalau bisa jadi itu, artinya benar lihat ke depan ya, artinya yang tadi udah diputus sekarang mulai satu yang baru ya. Benar-benar yang memang orang-orang yang fresh dan punya integritas kan. Betul. Itu yang dibangun kan. Betul. Keren banget. Ya mudah-mudahan semuanya lancar lah kok. Saya sih sangat mendukung lah. Jadi kayak kalau di luar negeri itu kayak bar association. Jadi kalau kita punya sendiri di sini kan, kita diakui, yang memang advokat-advokat brengsek itu kita keluarin dari keanggotaan gitu loh. Tapi kalau yang advokatnya itu memang bersih dan honorable, dia terkena masalah hukum, kita satu organisasi akan bantu. Mensupport dia gitu. Support dong. Kalau memang dia benar dia mau bela negara kok mau di kriminalisasi, ya kita harus stand up gitu loh. Tapi kalau memang dia salah, ya sudah kita keluarkan. Ya kan kayak Kamarudin belain, udah jelas-jelas dia belain istrinya juga udah tahu bahwa ini lakinya korup, teriak, dibilang pencemaran nama baik, padahal kan dia sedang membela. Ya terus imunitasnya mana? Mana pernah ada polisi kayak begitu kan? Maksudnya polisi lagi mau nangkap orang, dapat surat tugas terus dia dipidanakan, pernah nggak? Nggak ada, Pak. Iya betul. Ya saya lihat juga gitu kan, saya orang luar ya, saya melihat ini kayaknya banyak konflik of interest di dalam kan, dari masalah-masalah yang terkait hukum itu. Itu dia makanya. Sedangkan kalau pengacara yang hobi nyuap, aman-aman aja.
lu bunuh orang, itu kan yang ya kan dosa jual-jual si hotdog itu kan pernah nabrak kan itu orang sampai mati atau gimana itu. Udah tersangka, kagak ditahan, kagak apa kan bebas-bebas aja kan. Betul. Berarti kan ujung-ujungnya kan adanya tidak kesesuaian hukum, tidak kesetaraan hukum toh. Betul. Dan karena transaksional apa? lagi ujungnya. Transaksional. Informasinya kan memang dia kasih satunan lah apalah. Kasih satunan juga kalau polisinya nggak diurus juga kasus lanjut. Loh iya dong. Iya. Lawyer kita tahu. Betul. Waduh, terima kasih banyak nih kok. Ini sangat mengedukasi sekali. Ya mudah-mudahan kita berharap tadi dengan adanya Badan Kehormatan Advokat Indonesia ini ke depan kita bisa berubah ya. Artinya kalau melihat aparat penegak hukum, kalau saya sih melihat betul juga. Kenapa dimulai dari situ? Karena tadi kan saya bilang sumbernya tetap aja dari para lawyer kan. Benar. Artinya semua akan terseret. Kalau ininya nggak benar, pasti kesananya nggak benar. Tapi kalau ini udah benar, pasti juga. Dan kalau lawyernya benar Pak, semua yang lain juga nggak bisa nyuap. Itu dia. Jadi, maksudnya. Misalnya gini, saya dapat klien toh, dapat klien dia berantem sama siapa, saya bilang nggak usah suap, klien saya nurut nggak suap kan, berarti ke polisi saya nggak kasih duit, ke jaksa saya nggak kasih duit, ke hakim nggak kasih duit, berarti dengan di situ kita sudah menghindari korupsi Pak, menghindari KKN. Jadi sebenarnya itu kan lawyer inilah yang bisa berada di setiap tingkatan, baik penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan di kehakiman di situ di persidangan. Nah, jadi kalau tiga-tiganya ini dari lawyernya kita memang sepakat bersih, di sini bersih, nanti hukum akan berjalan kan sesuai hukumnya, bukan sesuai transaksional. Itu yang saya mau, Pak. Ya, jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, dan apalagi saya sebagai lawyer, memulai dari diri saya sendiri dulu untuk bersih dulu. Kalau dari saya udah bersih, yang lain juga pasti ngikut. Pasti akan ngikut, ya. Gitu. Oke. Makanya banyak polisi bilang, udah jangan pakai lawyer. Jangan pakai lawyer biar bisa diperes, biar bisa kong kali kong. Kalau dia kagak ada meres, kagak ada kong kali kong, lu mau pakai 100 lawyer juga dia nggak akan takut. Iya. Oh, iya dong. Betul. Oke kok. Terima kasih banyak ya. Iya. Waduh, sama-sama. Ini bermanfaat banget nih. Baik, barusan kita banyak mendengar dari Bapak Alvin Lim. Ini sangat luar biasa. Artinya beliau membuka wacana untuk kita semua. Apalagi tadi kita kaitkan dari sisi pendidikan, bahwa pendidikan ini sangat krusial. Kemudian terkait dengan kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya Pancasila yang menjadi landasan ideologi, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia harusnya dipahami dengan baik oleh warga negara, khususnya anak-anak kita. Kita sering mendengar sehari-hari banyak hal-hal yang mengganjal perasaan kita, bahwa yang terkait dengan pendidikan ini banyak hal-hal yang bukan tidak ideal lagi, bahkan menyimpang dari hal-hal yang baik. Kita berharap semoga ke depan kita banyak mendapat pencerahan dan banyak perubahan, apalagi Pak Alvin ini sudah membentuk Badan Kehormatan Advokat Indonesia yang menjadi harapan kita agar para aparat penegak hukum atau para perangkat penegak hukum itu akan berjalan dengan baik untuk melanjutkan bangsa ini ke depan. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di Spill the Beans berikutnya.